Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita masuk ke dalam kajian, mohon soal-soal kemarin yang bisa saya jawab dulu, sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang belum datang. Inilah sisa-sisa soal yang kemarin yang dapat terjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mana yang harus saya dahulukan, pergi ke majlis taklim atau mencari ilmu, atau membantu orang tua saya? Karena saat saya hendak pergi ke majlis ilmu, ibu meminta bantuan saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengantarnya pergi belanja. Tentunya dalam Islam adalah seseorang itu senantiasa berusaha mendahulukan skala prioritas, dan itu memiliki landasan-landasan dalam agama. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi orang-orang ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, hendaklah yang pertama kali kau serukan kepada mereka an yashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersaksi tidak ada ilah yang hak dibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik, andai kata mereka patuhi engkau, fa'alimhum, ajarkan mereka, annallaha farada alaihim khamsa salawatin, ajarkan mereka Allah wajibkan bagi mereka salat lima waktu, dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya skala prioritas dalam segala hal. Dalam kewajiban pun demikian, apalagi antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya, orang pintar adalah orang yang mampu mendahulukan segala suatu skala prioritas. Andai kata dalam Islam ada kewajiban yang bertentangan antara kewajiban yang satu dan kewajiban lain, lihat mana yang lebih tinggi kewajibannya. Antara fardu kifayah dan fardu ain, yang lebih tinggi adalah fardu kifayah. Ya. Kemudian dalam perkara-perkara kewajiban seperti ini, menimba ilmu itu hukumnya adalah fardu ain, tapi bukan semua ilmu. Ilmu yang menjadi fardu ain bagi seorang menimbanya adalah ilmu yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Ilmu yang dengannya dia mengetahui apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ilmu yang dengannya dia mengetahui apa yang Allah SWT larang dia mengerjakannya. Ini ilmu yang fardu kifayah, fardu ain. Yang kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu bagaimana? Ilmu tentang Allah Taala, Tuhan yang dia sembah. Kemudian ilmu tentang perintah-perintahnya, apa yang diridhai, dan ilmu tentang larangan-larangannya dan apa yang dia benci. Ini hukumnya fardhu ain, supaya kita tidak tergelincir melanggar apa yang diperintahkan atau meninggalkan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa-apa yang dilarang. Dan perkara ini pun prioritas pula. Andai kata Anda sekarang belum mau pergi haji, belum menjadi wajib bagi Anda mempelajari tentang ilmu ibadah haji, tapi ketika Anda akan pergi haji, maka ketika itu telah menjadi wajib bagi Anda untuk mempelajarinya. Ya, andai kata Anda sekarang belum memiliki harta untuk dikeluarkan sebagai bentuk zakat, maka bukanlah wajib bagi Anda menimba ilmu itu sekarang. Tapi nanti ketika Anda telah punya punya harta yang akan dizakati, Anda harus belajar bagaimana haulnya, bagaimana nisabnya. Ya, maka dalam pertanyaan ini kita tentu akan bertanya kembali. Andai kata bisa digabungkan antara dua kebaikan, tidak boleh yang satu diambil, yang satu dibuang. Al-jam'u bainal khairain. Andai kata Anda bisa berkata kepada ibu, wahai ibu, izinkan saya terlebih dahulu taklim 1 jam, 1 jam setengah. Selepas itu saya akan temani ibu belanja ke pasar. Selesai masalah. Ya enggak? Gabungkan antara dua kebaikan. Ilmu didapat, kemudian ridha ibu pun didapatkan. Ya, andai kata sang ibu ngotot misalnya, pahamkan dia dengan cara yang bijak dan baik. Ibu, insyaallah ta'ala saya akan ikut setelah 1 jam atau 1 jam setengah, ada kajian yang saya harus ikuti. Ketika dia maksakan harus sekarang, maka ketika itu Anda tinggalkan kajian.
ikuti dia, ya, karena kewajiban patuh kepada ibu lebih utama daripada mendatangi kajian, ya. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Bila ada orang tua si perempuan sedang sakit, sedangkan anak perempuan satu-satunya dilarang untuk menemui orang tuanya oleh si suami tanpa alasan yang jelas, dan saya menjawab dengan apa yang saya dengar dari penanya. Adapun rinciannya wallahu a'lam. Ya. Karena hukum seorang yang menjawab adalah sesuai dengan apa yang tanyakan kepadanya. Dan si suami selalu berdalih bahwa perempuan harus lebih taat suami dan memperhatikan suami dibandingkan orang tuanya. Lalu apa yang harus dilakukan sang perempuan? Sedangkan ia anak satu-satunya dan kerabatnya ada di luar pulau. Apakah memang seorang perempuan harus meninggalkan orang tua dan tidak boleh merawat orang tuanya bila diperintahkan oleh si suami, bahkan tanpa alasan jelas? Tanpa alasan jelas. Ini yang tertulis. Boleh jadi kalau saya tanya suaminya, jelas alasannya, ya. Tapi taruhlah ini benar, tanpa alasan jelas. Kewajiban Anda adalah memberitahukan kepada suami tentang urgennya Anda ketika itu membantu orang tua. Misalnya orang tua sakit, demam, nggak ada yang lain. Orang tua butuh ada yang masakkan dia. Kalau nggak dia kelaparan, andai kata dia kelaparan, dia bisa bertambah parah dan bisa meninggal contohnya. Tentunya dalam hal semacam ini, saya rasa suami tidak akan mungkin melarang dan menghalangi, ya. Tetapi yang saya lihat dari pertanyaan ini, antara keduanya tersekat informasi, miskomunikasi antara keduanya, ya. Boleh jadi apa yang di benak si istri tidak diketahui oleh apa yang diketahui oleh suami, ya. Oleh karena itu kedua-duanya harus lancar berkomunikasi. Saya rasa nggak ada suami yang begitu dahsyat melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya sesekali atau membantu orang tuanya. Dan andai kata ada orang tuanya yang memang nggak ada yang lain kecuali putrinya ini, karena yang lain semua jauh di luar Jawa misalnya, dan memang sang suami mengetahui keadaan demikian, saya rasa nggak akan ada suami yang zalim menahan istrinya untuk mengunjungi orang tuanya atau merawat orang tuanya, ya. Dan boleh dicarikan solusi. Misalnya orang tuanya jauh, orang tuanya bawa ke rumah. Saya rasa ini hanyalah perkara teknis saja, ya. Misalnya suaminya keberatan karena dia kata dia pergi ke rumah orang tuanya banyak terbengkalai. Orang tuanya sakit, bawa ke rumahnya. Ini hanyalah merupakan apa? Teknis saja saya rasa, ya. Maka hendaklah Anda berhubungan kepada suami dan suami berhubungan kepada istrinya. Buka komunikasi. Banyak perkara rumah tangga yang terjadi karena komunikasi yang enggak lancar antara kedua belah pihak. Masing-masing suudzon, berburuk sangka. Ustaz, sang suami ingin punya anak lagi sedangkan istri sudah berumur di atas 40 tahun dan si istri keberatan karena khawatir waktu beribadahnya terganggu dengan adanya bayi. Apakah boleh istri tersebut menolaknya? Anak itu bukan milik suami dan bukan milik istri, milik Allah tabaraka taala. Allah mengatakan ya habu liman yasha'u inatha. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah gabungkan kepada sebagian orang diberikan anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki menjadi orang yang mandul, tidak memiliki keturunan. Jadi anak itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suami, bukanlah istri. Ya, adapun kedua-duanya hanyalah berikhtiar bagaimana memperoleh anak. Hanya itu saja. Kemudian, ya, perkara-perkara seperti ini tanyakan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Enggak semua perempuan yang berusia 40 tahun enggak bisa melahirkan lagi. Realita dan fakta di lapangan, ada yang udah 45 tahun, 47 tahun melahirkan, enggak ada masalah. Apalagi jika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak semua perempuan keadaannya sama. Oke, ada perempuan yang keadaan tubuhnya sangat ringkih, rentan melahirkan dan seterusnya. Tanya kepada ahli kedokteran yang amanah. Seandainya memang dia sulit untuk melahirkan, resiko tinggi dan seterusnya. Dan itulah perkataan ahli, ya, tim ahli dari dokter yang amanah. Ketika itu boleh diberitahukan kepada suami, ini keadaan saya, ya. Tapi andai kata hanya sekedar prediksi-prediksi yang tanpa dikuatkan dengan bertanya kepada ahli ilmu, saya rasa ini enggak jadi alasan. Dan belum tentu Anda bisa melahirkan.
Ketika Anda misalnya buka KB Anda, belum tentu Anda bisa memiliki anak, belum tentu. Ya, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Anda pun telah pakai segala macam alat kontrasepsi, belum tentu Anda nggak punya anak. Banyak yang udah pakai alat kontrasepsi ternyata akhirnya punya anak. Semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan kepada ahlinya dalam hal ini. Kalau Anda kata memang Anda sangatlah berbahaya, memang ini ilmu umumnya yang perlu tahu berbahaya, tapi ini bukanlah yakni menjadi keadaan setiap perempuan seperti ini, enggak. Sudah ya. Ini curhat seorang istri, Ustaz. Istri diperintahkan untuk waspada kepada pandangan penciuman suaminya. Jangan sampai suaminya memandang kepada hal yang tidak baik darinya. Demikian juga penciumannya. Bagaimana jika terjadi sebaliknya? Istri berusaha menjaga semua, tapi si suami tidak suka kebersihan. Suami enggak suka kebersihan, bahaya ini. Menyelisih fitrah. Fitrah orang beriman menyenangi kebersihan. Bahkan malaikat menyenangi keharuman, kebersihan, keindahan. Bukan hanya kita, malaikat pun senang. Dan setan menyukai kejorokan. Bahaya andai kata kita senang yang jorok-jorok, yang bau-bau, yang buruk-buruk, enggak ada. Ini fitrah yang menyimpang. Ya, boleh jadi belum terbiasa suaminya dengan kebersihan. Ketika itu istri ingatkan, siapkan semuanya. Kadang-kadang suami namanya laki-laki kurang begitu peduli. Kalau andai kata istrinya nggak peduli, hancur dia. Betul saya katakan. Istri peduli, siapkan selalu baju suami yang bagus-bagus, siapkan. Maksudnya yang bersih-bersih, yang disetrika, baju dalamnya, parfumnya, siapkan. Kalau andai kata dia nggak peduli, andai kata dia nggak mau nyemprotkan parfum pada dirinya, Anda yang semprotkan. Tunggu mas, sini sebentar sebelum pergi, semprotkan dia. Ya, siapkan segala macam. Banyak sekarang ya perangkat-perangkat mendukung. Nggak payah-payah kita harus nyari-nyari daun talas, harus mencari macam-macam, udah ada. Ya, tinggal Anda bagaimana paham. Jujur saya katakan, ada memang asal muasal laki-laki seperti itu, tapi dengan istri yang terakhir dia berubah. Nggak keluar rumah kecuali memang masya Allah udah sempurna penampilannya. Ini istri teladan. Kalau Anda kata suami keluar rumah, bajunya kusut masai, rambutnya tak cemana-mana, itu istrinya perlu dipertanyakan kembali. Sahih. Bagaimana jika sang suami tidak pernah mendidik seorang istri tentang agama? Ya boleh jadi istrinya lebih tinggi agamanya, dia mendidik suaminya. Ya, dia mendidik suaminya. Andai kata sang suami memang kadang-kadang sang suami enggak begitu peduli dengan agama, istrinya lebih dahulu mengenal, maka sang istri yang harus berusaha untuk mengarahkan suaminya, mendidik suaminya, dan itu bukanlah hal yang salah. Andai kata sang suami itu kurang mengetahui apa kewajiban-kewajibannya, membimbing istrinya contohnya, istri ingatkan, mas, kewajiban mas seperti ini, mengingatkan saya, membimbing saya, dan seterusnya. Ini tentang soal tentang keluarga semua ya. Bagaimana jika seorang suami tidak mau merepotkan istrinya, misalnya makan ambil sendiri, baju ambil sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri. Bagaimana sikap istri? Tapi dia setia pada istrinya. Alhamdulillah, carilah suami seperti ini. Tenang aja istrinya di rumah. Bahkan suami yang masakkan, tenang aja dia duduk sini, semua membereskan. Dia yang masak, dia mencuci. Yang penting nggak dia nyusui bayi, itu aja. Ustaz, apakah menceritakan kejelekan orang lain dengan suami juga termasuk ghibah? Iya, itu ghibah. Saya ikut bekerja bersama suami. Apakah satu kantor? Saya nggak ngerti nih. Mungkin maksudnya suaminya kerja, dia pun kerja. Sampai rumah saya harus mengerjakan pekerjaan rumah.
Ketika suami ingin dilayani, terkadang saya kelelahan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, ketika saya kecapean? Bilang sama suami, saya mau lepas kerja, Mas. Bukan kewajiban saya bekerja. Saya mau servis, Mas. Sekarang gimana mau servis? Saya berletih. Saya mau lepas kerja. Ya, perempuan tidaklah diwajibkan mencari nafkah. Kalaupun dia mencari nafkah hanya sekedar membantu suaminya, dia bukan tulang punggung. Ya, perempuan itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan dijadikan sebagai tulang punggung. Ya, katakan kepadanya, andai kata Mas mau anak kita bagus, Mas semua pun servis bersih, insya Allah, biarkan saya di rumah jaga gawang. Ya, andai kata suami, kayaknya harus bantu saya bekerja deh, cari pekerjaan di rumah, bisa. Tahap banyak bisa dikerjakan di rumah. Ya, Ustaz, wanita ketika meninggal dan suami ridho terhadapnya, maka akan masuk surga. Apakah ridho yang dimaksud? Maksud yang dimaksud dengan ridho di sini, ya, apakah ridho yang dimaksud? Apakah apabila selama hidup wanita tersebut tidak pernah menaati Allah, namun suami ridho bisa masuk surga? Ya. Tentunya akan saya katakan bahwasanya untuk mendapatkan surga Allah SWT bukan hanya memenuhi hak Allah, juga hak suami. Bukan pula sebaliknya. Hak suami dia penuhi, servisnya suaminya full, servis full, tapi hak Allah nggak diabaikan. Sholat enggak, kena, kan suami pun kena. Kenapa tidak diarahkan istrinya? Orang itu akan masuk surga ketika memenuhi hak Allah, memenuhi hak makhluk, hak manusia. Hak manusia banyak, hak istri, hak anak, hak suami, hak orang tua, hak tetangga, hak kerabat, semua ada haknya. Ketika kita penuhi semua, baru kita masuk surga. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata. Tunaikan, yakni kerjakan salat itu hak Allah, dan tunaikan zakat itu hak hamba. Andai kata baik dia jaga hak suaminya tapi dia abaikan hak Allah, tenggelam dia. Andai kata hak Allah SWT dia kerjakan salat, puasa, tapi dia abaikan hak suaminya, dia juga tenggelam. Semuanya harus ditunaikan hak masing-masing. Bahkan kita aja nggak boleh menzalimi hak diri kita sendiri. Jangankan istri, hak diri kita nggak boleh kita abaikan. Ya, ada salah seorang sahabat bernama Abu Darda. Dia sibuk dengan qiyamul lail, istrinya diabaikan. Masuklah Salman. Salman melihat istrinya rambutnya kusut masai. Abu Darda, kenapa kau tidak berhias? Ya Salman, saudaramu itu Abu Darda, dia cinta akhirat. Dia cinta akhirat. Dia enggak peduli dengan diriku. Ya. Dia sibuk puasa di siang hari, tenggelam dalam salat di malam hari. Ya, akhirnya kata Salman, "Hai Abu Darda, istrimu itu punya hak. Andai kata engkau enggak perhatikan dia, seperti itulah jadinya." Jadi andai kata kadang-kadang istri kita itu tidak berpenampilan, jangan-jangan salah kita. Gak pernah mungkin kita perhatikan, dia sibuk aja, rambutnya kusut masai, bekutu segala macam. Jangan-jangan antum gak pernah perhatikan dia. Ya, jadi jablay dia, sibuk aja antum, jadi Kang Toyib. Kemudian malam hari Abu Darda sibuk dengan qiyamul lail. Kata Salman Al-Farisi, Abu Darda enggak seperti ini beribadah, bukan sekarang, tidur kau dulu. Dia pun tidur. Setengah malam dia bangun, kata Salman, jangan sekarang sholat, tidur lagi, tidur dia. Di ujung malam baru dibangunkan, sekarang kau bangun. Kemudian diajarkan, hei Abu Darda, setiap sesuatu itu punya hak. Istrimu punya hak, matamu punya hak, Allah punya hak, dirimu punya hak. Berikanlah segala sesuatu haknya. Mata kita ini punya hak ini. Jangan sampai kita nggak tidur semalaman qiyamul lail. Hak mata berikan. Tubuh kita punya hak. Jangan sampai satu harian penuh kita siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Mati nanti kita, enggak boleh. Ya, subhanallah. Berikanlah hak segala sesuatu. Ya. Dan dalam berumah tangga bagaimana yang lebih utama, seorang istri tinggal bersama mertua ataukah tinggal sendiri dengan suaminya? Dalam hal ini istri khawatir atau lebih menghindari terjadinya konflik dengan mertua dan jika serumah dengan mertua tidak dapat total untuk melayani suami, tetapi mertua meminta untuk tinggal di rumah saja dan tidak mengizinkan untuk tinggal sendiri. Bagaimana menyikapi seperti ini? Jazakallahu khairan. Suami dan istri, ya.
Semuanya ini insya Allah akan ada solusi-solusi ketika masing-masing di pihak membuka diri, masing-masing men-share masalah. Kalau andai kata nggak ada masalah ya bagus-bagus saja tinggal dengan mertua. Kalau nggak ada masalah ya bagus-bagus. Ya, andai kata ada masalah, mungkin bisa jadi diatur bagaimana cara yang baik. Ya, prinsipnya adalah kemaslahatan. Dan suami itu hendaklah senantiasa berusaha melihat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kadang-kadang tinggal dengan mertua, sibuk karena mertuanya ini merasa ini anaknya, sibuk dia ngurusi anaknya. Akhirnya istri merasa diabaikan. Ini suamiku kalau ibunya yang ngurus, dia kan udah nikah denganku. Akhirnya dia cemburu kepada mertuanya. Dia merasa keberadaannya seolah-olah nggak ada. Ya. Kadang-kadang sebaliknya, ya, ketika telah menikah sang istri begitu servis kepada suami, semua diurusnya. Ibunya cemburu sampai-sampai aku pun sekarang nggak bisa masakan untuk dia lagi. Ya, akhirnya pening kepala sang laki-laki, yang mana perempuan mana kok harus, ya, kalau andai kata dapat, diaturlah baik-baik. Ya, kompromi, bicarakan, terbuka kepada suami, ya, mengalah kepada mertua, ya. Andai kata nggak bisa dicarikan solusi, mungkin rumahnya ya buat berdekatan atau rumahnya disekat, dia dalam istananya tapi di luar istana mertuanya, kan bisa disekat atau dibagi bagian. Pandai-pandai, ini semuanya teknis. Semuanya adalah teknis. Ustaz, teman anak yang sudah cukup untuk menikah tapi belum mau menikah, tapi sebenarnya ia ingin menikah, tolong diajarkan. Mana ini? Sebenarnya ingin menikah, tolong diajarkan. Apa ini? Kuat-kuatnya, kiat-kiatnya Ustaz agar segera dapat pasangan. Pasangan jodoh ini milik Allah, perkara Allah, bukan milik anak, bukan milik antum. Hari ini antum mau nikah, kalau Allah nggak beri nggak dapat. Ya, antum udah percaya diri ini pasti saya nikah ini, semuanya udah hantaran udah diberikan semuanya. Kalau Allah nggak inginkan nggak jadi, batal. Ada nggak seperti itu? Ada, udah pasti dia. Besok saya menikah, belum tentu. Semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara jodoh, perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang yang kita anggap itu dekat, jauh dia. Dan kita pastikan ini istri saya, nggak jadi, ternyata istri orang dia. Ada yang kita nggak pernah prediksi, nggak pernah sangka-sangka, jadi istri kita. Percaya nggak antum? Ya, kita nggak pernah kenal segala macam, itu jadi istri kita. Jodoh itu perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar itu adalah mengedepankan karakter yang diinginkan dalam agama, mencari seorang pasangan. Kata Rasulullah, "Fadhfar bidzatid din." Pilihlah yang baik agamanya. Kata Rasulullah kepada wali-wali perempuan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepadamu yang kau rela terhadap agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia. Ini dia barometernya. Kalau baik agamanya ditandai dengan mengerjakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya enggak tinggal, rajin menimba ilmu, ini baik agamanya. Baik akhlaknya, kadang-kadang agamanya baik, akhlaknya enggak, utang enggak bayar. Ini enggak baik ini. Ya. Selalu ngeles dan seterusnya. Maka andai kata terkumpul padanya dua hal, baik agamanya, baik akhlaknya, udah terima dia. Ya. Andai kata dunia, mungkin Allah akan berikan kepada dunia belakangan, itu bisa diatur. Allah yang mengatur semuanya. Ya, baik agama akan membuat dia pasti akan berusaha untuk istrinya. Gak mungkin disia-siakan. Dia akan mencari nafkah. Ya. Andai kata merasa telah mampu untuk menikah, menikahlah. Itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Yang telah merasa mampu menikah, segeralah menikah. Cari pasangan. Ya. Andai kata belum mampu menikah, bersabar. Banyak-banyak aja puasa. Biar kita makan-makan, atau puasa aja. Ini pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Bagaimana cara membedakan orang Islam ahli sunnah dengan orang-orang Islam
yang sesat, orang-orang yang paham sesat. Karena dari fisik luar sama, agar kita tidak terjerumus dengan teman yang seperti itu. Membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah adalah ilmu. Harus ada timbangannya. Bagaimana supaya kita nggak tertipu? Banyak yang kita kira itu emas padahal imitasi. Ada alat untuk mengetahui itu emas atau bukan. Kalau antum jual emas, nggak akan langsung diterima toko emas. Antum bawa sekilo, Pak ini emas, nggak langsung diterimanya, dibayarnya nggak. Pertama akan dia uji. Kadang-kadang dia uji pakai api, luntur atau tidak, ada penguji-pengujinya. Maka antum jika ingin mengetahui ini orang sesat atau enggak, uji dia. Bagaimana mengujinya? Harus ada barometernya. Barometer menguji orang salah atau tidak adalah Quran dan Sunnah. Berarti antum harus belajar Quran dan Sunnah, mengaji. Kalau antum nggak tahu, tanyakan, Ustaz, begini ibadahnya, kira-kira gimana itu? Begini pemikirannya, tanyakan kepada para ulama. Andai kata antum nggak bisa menguji emas, jangan uji sendiri. Antum bakar pakai kompor gas, tangan antum terbakar. Maka pergilah ke toko emas. Tolong tes, Pak, ini saya diberi keponakan saya nih, emas atau bukan? Ditesnya. Kalau antum andai kata kira-kira kabur, ini orang sesat atau ahlu sunnah, tanya kepada para ulama. Ustaz, ngomongnya gini-gini, bagaimana itu? Ustaz, keyakinannya gini-gini. Tanyakan kepada ulama. Dan Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama. Demikianlah jawaban untuk yang tersisa. Alhamdulillah. Kita mulai kajian. Sudah habis kan? Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wa ba'd. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Ya, Allah berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kau salat karena Tuhanmu dan hendaklah kau menyembelih karena Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya memusuhimu dia akan terputus. Ini ayat pendek dan ini yang paling pendek dalam Al-Qur'an Karim. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat terpendek. Inilah surat terpendek dalam Al-Qur'an. Hanya 3 ayat jumlahnya. Al-Ikhlas berapa ayat? 4 ayat. Ini 3 ayat. Ya. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Ayat ini adalah bisyarah, berita gembira kepada Nabi yang mulia alaihi salam bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya Al-Kautsar. Dan para ulama berselisih tentang apa itu makna Al-Kautsar. Ada sampai belasan perkataan, 16 pendapat ulama mendefinisikan Al-Kautsar. Banyak. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, ada yang mengatakan dia Quran, ada yang macam-macam. Kebaikan yang banyak. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang dalil Al-Kautsar itu adalah merupakan nahrun fil jannah, sungai di surga. Ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah makna Al-Kautsar. Sesungguhnya Allah memberitakan kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam padahal Nabi masih hidup di dunia, bahwa Allah akan memberikan kelak kepadanya ya satu sungai di surga. Sungai ini namanya adalah Al-Kautsar. Ya Allah Akbar. Ikhwatul kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat di padang mahsyar, ketika orang-orang diberdirikan dan mereka itu berdiri dalam rentang waktu yang panjang. Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan, masa kita berdiri di padang mahsyar menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa taala, tengah waktunya lama sekali, 1500 tahun. Berapa tahun? 1500 tahun kita berdiri di sana, di padang mahsyar. Berdiri, enggak ada bangku seperti ana sekarang ini. Enggak ada kursi, enggak ada minum besar-besar gini, enggak ada ini. Tes lah ya. Nggak ada minum teh seperti ini, madu ya. Mumtaz, mumpung masih di dunia. Nanti di Al-Kautsar nggak bisa lagi, di pasar nggak bisa lagi kita minum teh. Diberdirikan selama 1500 tahun.
Ketika itu matahari didekatkan 1 mil jaraknya. Dan ulama berselisih memaknai makna mil. Ada yang mengatakan mil itu adalah ukuran yang ada, sebagaimana yang ma'ruf yang kita ketahui. Ya, 1 mil. 1 mil ya hampir 1000. 1 mil itu lebih daripada 1 kilometer ya. 1,2 mungkin 1 mil. Dan ada yang mengatakan mil itu adalah yakni alat untuk memakai celak di mata, namanya mil juga. Mil. Andai kata itu maknanya, seginilah matahari daripada kita. Subhanallah, begitu dekatnya. Karena itulah Rasulullah menyebutkan di pada mahsyar kelak orang-orang itu berkeringat ya, sesuai dengan tingkat amalannya. Ada orang-orang yang enggak berkeringat dalam ruangan ber-AC seperti di dunia, nikmat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada yakni 7 manusia, maksudnya 7 sifat manusia yang ada pada diri mereka membuat mereka akan dinaungi di hari kiamat. Maka sejak sekarang siapa yang membooking tempat yang dingin di padang mahsyar hendaklah menjadi bagian daripada 7 orang ini. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan Allah akan naungi di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan hari itu. Enggak ada pokok-pokok kayu, enggak ada. Karena negeri mahsyar adalah negeri yang datar rata. La tarfi'i wajan wal amtan. Enggak ada lembah, enggak ada gunung. Mahsyar. Hari kiamat bumi ini akan digulung Allah. Digulung Allah bumi kita ini, kemudian dibentangkan. Yauma natwis sama'a katoi sijilil kutub. Pada hari kami gulung langit. Ya. Pada hari bumi ini digenggam Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan bumi dalam genggamannya di hari kiamat. Digulung kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada waktu bumi digantikan dengan bumi, langit digantikan dengan langit. Subhanallah, dibentangkan. Antum baca hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah turunkan malaikat, seluruh malaikat langit pertama untuk menjadi penjaga bagi manusia di padang mahsyar. Diberdirikan manusia sejak Adam sampai hari kiamat. Bangsa jin semuanya turun malaikat-malaikat langit pertama. Ya, jumlah mereka masya Allah tabarakallah. Setelah turun malaikat-malaikat langit kedua, manusia di sekitar mereka malaikat-malaikat. Turun malaikat-malaikat langit ketiga, yang jumlah mereka hanya Allah yang mengetahuinya. Sampai turun malaikat yang ketujuh. Datanglah Allah tabaraka ta'ala untuk menghadiri persidangan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Itu hari kiamat untuk memulai persidangan. Tapi bukan langsung disidang. Menunggu penantian yang panjang di padang mahsyar selama 1500 tahun. Hanya 7 golongan Allah lindungi. Pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin, baik dia pemimpin tertinggi seperti kepala negara, khalifah, penguasa, sampai ke bawah pemimpin, ya, pemimpin rumah tangga, pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah SWT hari kiamat. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang tidak menzalimi rakyatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang laki-laki yang dia sejak kecil tumbuh besar sampai besar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kebanyakan orang ketika masa mudanya hura-hura, ya, menghabiskan umurnya, ya, kemudian dia ingin mati masuk surga. Ini kebanyakan manusia. Pemuda ini nggak kenal yang namanya hura-hura, nggak kenal namanya sia-sia sejak kecil dalam ketaatan kepada Allah SWT. Rajulun nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga adalah rajulani tahabba fillah. Ada 2 orang laki-laki yang mereka membangun kecintaan satu sama lain karena Allah. Dan ini bukan LGBT ya, bukan. Maksudnya dia membangun hubungan dengan sahabatnya karena Allah semata. Dan kata-kata laki-laki bukan hanya laki-laki, perempuan pun demikian. Ya, mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada kepentingan duniawi dan seterusnya. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul dan berpisah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan ketika kawan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai teman, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah, yang keberapa udah? Yang keempat adalah yakni rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadal 'ainahu min khasyatillah. Andai kata enggak berurutan, saya mohon maaf, tapi ini insyaallah
Yang keempat adalah seorang laki-laki yang dia dalam kesunyian, kesendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Seketika mengalirlah air matanya, menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang mengalir disebabkan karena takut kepada Allah, ini akan membuat seorang tidak disentuh api neraka. Pernahkah kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Atau kita hanyalah menangis karena dunia kita yang tidak kita dapatkan? Laki-laki ini menangis karena Allah SWT, dan dia menangisnya bukan ketika orang banyak, karena ketika orang banyak itu bisa riya. Banyak kita lihat, subhanallah ya, di TV-TV itu dakwah-dakwah nangis rame-rame, terisak-isak nangis, setelah itu dia tertawa terbahak-bahak, nangis lagi. Ini tangisan yang dicurigai. Karena itulah para ulama-ulama menyembunyikan tangisan-tangisan mereka agar jangan sampai terhinggapi riya, ya. Jadi menunjukkan ikhlasnya dia ketika sendirian, orang lain nggak tahu. Dan dalam kesendirian adalah masa yang paling sulit untuk bertakwa, adalah dalam kesendirian. Kita bisa bertakwa rame-rame. Kenapa? Kita malu sama kawan. Tapi takwa sebenarnya adalah ketika dalam kesendirian. Ketika itu sudah teruji imannya. Banyak orang ketika sendirian dia nggak mampu menahan dirinya, tergelincir. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita petunjuk agar menjadi orang bertakwa dalam semua keadaan. Ya, dalam keadaan sir, rahasia hanya kita dan Allah, dan dalam keadaan al-alaniyah, terang-terangan. Ini menunjukkan laki-laki yang telah mencapai tingkat ihsan, sehingga dia nggak lihat orang, dimanapun berada, dalam sendirian pun dia tetap ingat Allah, dan dia menangis dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ciri-ciri orang mukmin sejati. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan Allah, seketika hatinya kecut. Berapa udah? 4. Yang berikutnya adalah rajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa mal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dia itu diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik jelita, punya kedudukan, punya jabatan, untuk berkencan dengannya, berzina, dan dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat laki-laki ini. Ya. Perempuan menyerahkan dirinya kepadanya bulat-bulat. Perempuan, bukan perempuan jelek, ponten 5, ponten 3, ponten 9, 10, jabatannya tinggi, pangkatnya Masya Allah, hartanya melimpah ruah. Silahkan, dia nggak mau mengatakan maaf, saya takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf dalam kesempurnaan kecantikan perempuan itu, ya, perempuan yang cantik jelita, muda, kaya raya semua. Dia yang ngajak Yusuf. Yusuf mengatakan saya takut Allah, ma'adzallah, saya takut kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya dia adalah Tuhanku yang telah berbuat baik kepadaku. Yang keberapa? Yang keenam, kata Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, dan dia masih menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu, sampai tangan kirinya enggak tahu ya apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Enggak tahu tangan kirinya, menunjukkan betapa dia merahasiakan sedekahnya. Banyak orang bersedekah, orang semuanya harus tahu. Namanya harus tertulis. Bila perlu harus ada prasasti, ya, dan seterusnya. Ini enggak peduli dia. Biarlah orang enggak tahu. Inilah tingkat tinggi imannya, menunjukkan keikhlasannya. Yang ketujuh adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jika dikumandangkan azan, dia rindu untuk datang ke masjid. Bahkan sebelum azan telah dia tunggu kedatangan azan. Dia tunggu kedatangan salat. Inilah ciri-ciri 7 orang akan naungin hari kiamat. Pada hari tidak naung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka enggak ada naungan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya, la ilaha illallah. Dan ini padang mahsyar, tidak dapat diukur dengan akal. Sifat air datar, ini kok ada yang tenggelam, ada yang sekaki, ada yang selutut. Ini perkara padang mahsyar, hanya Allah tabaraka taala yang mengetahuinya. Subhanallah. Dan kita mengetahui bagaimana dahsyatnya ketika itu huru-hara hari kiamat. Ya, ketika orang-orang berbondong-bondong mendatangi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Khalaqakallah biyadaihi. Biyadaihi, Allah ciptakan engkau dengan 2 tanganmu.
wa asjada laka malaikatah, Allah perintahkan malaikat-malaikat yang sujud kepadamu. Alam tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami ini? Ya, berkata Adam, lastu laha, bukan aku yang berhak untuk itu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku pernah berbuat dosa, aku malu minta. Dan hari ini Tuhanku marah besar. Tidak pernah dia marah sebelumnya, tidak akan marah, tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Pergilah kalian carilah Nuh. Mereka pun pergi mencari Nabi Nuh. Ya, jumpalah mereka dengan Nabi Nuh. Ya Nuh, engkaulah Rasul pertama Allah utus kepadamu. Ya, tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami. Kata Nabi Nuh, lastulah, bukan aku yang berhak untuk itu. Aku telah diberikan Allah doa pamungkas setelah kudoakan kaumku agar semua dibinasakan. Hari ini aku malu meminta kepada Tuhanku lagi. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian carilah Musa. Mereka pun berangkat kepada Musa. Ya Musa, anta kalimullah, engkaulah merupakan Nabi yang Allah berkata-kata kepadamu. Ya, Allah telah memilihmu dengan pilihannya, menurunkan kepadamu kitab Tauratnya. Tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami. Musa berkata, aku bukanlah layak untuk hal itu. Aku pernah merasa berdosa, aku telah bunuh orang yang tidak Allah halalkan bagiku. Pergilah kalian carilah selainku. Pergilah kepada Isa. Mereka pun pergi kepada Isa sampai mereka datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di padang mahsyar itu ada telaga. Ini yang mau kita bahas. Telaga itu berasal airnya daripada Al-Kautsar. Maka di antara makna Al-Kautsar adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Ya. Berkata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawdan. Setiap nabi di padang mahsyar masing-masing mereka punya telaga. Setiap nabi. Wa innahum latabahawna annahum akthar ayyuhum aktharu waridatan. Setiap nabi itu berbangga-bangga dengan jumlah umat yang paling banyak di antara yang lain yang merenggut telaga tersebut. Wa innani arju an akuna aktharuhum waridatan. Dan aku berharap kelak telagaku lah yang paling banyak datangnya oleh umatku. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani rahimahullah taala. Jadi ada telaga namanya adalah Al-Haud. Telaga ini yang rajih dia adalah merupakan mata air yang yakni merupakan tempat berkumpulnya air kolam yang begitu besarnya. Yang mana airnya berasal daripada dua pancuran yang dari Al-Kautsar. Satu pancuran terbuat daripada emas, satu lagi dari perak. Dari kedua inilah mengalir air sehingga akhirnya berkumpullah di telaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat telaga ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, intinya telaga ini ya sifatnya dia memiliki air yang begitu jernih sekali. Airnya itu lebih jernih, lebih bersih daripada susu. Dan airnya lebih manis daripada madu. Ya. Dan sisi panjang dan lebarnya sama. Ya. Adapun luasnya dalam sebagian riwayat dikatakan antara Ailah dan Son'a. Ailah terdapat di Syam. Ya, daerah Syam. Son'a itu di Yaman, dari ujung ke ujung seluruh jazirah Arabia. Ailah itu terdapat di Syam. Syam itu adalah negeri yang berbatasan antara Jordania, Palestina, Suria, itu negeri Syam. Sebagian Mesir itu negeri Syam. Ailah itu terdapat di sana. Jadi luasnya telaga Al-Kautsar, telaga Nabi ini Al-Haud ini antara Ailah dengan Son'a. Son'a itu di bawah di Yaman. Ya. Dan ada beberapa versi riwayat di sini. Ada yang mengatakan antara Baitul Maqdis dan Makkah. Ya. Dan yang rajih kata para ulama ini bukanlah litahdid. Yang rajih kata para ulama ini hanyalah menyebutkan tentang luasnya telaga ini. Luas sekali. Untuk bayangkan satu jazirah itu semuanya telaga. Allahu Akbar. Lebih besar daripada telaga yang di Bali ini. Telaga apa kemarin? Wayan. Buyan. Danau Toba tempat kami sana yang paling besar di Indonesia, nggak ada apa-apanya dengan telaga Rasulullah SAW. Ya, bayangkan, untuk lihatlah peta Jazirah Arabia, seluruhnya telaga dari ujung ke ujung.
panjangnya seperti itu pula. Ya, menunjukkan besarnya telaga ini. Ya, dan dia memiliki banyak sekali gayung-gayung penciduk. Jumlah gayung penciduknya sejumlah bilangan bintang-bintang di langit. Berapa bintang di langit? Kita nggak tahu bintang. Galaksi aja pun kita nggak tahu. Kabarnya konon, galaksi itu miliaran banyaknya di langit sana. Galaksi adalah kumpulan sekawanan daripada planet yang bentuk satu kesatuan yang ada mataharinya. Miliaran jumlah galaksi. Demikianlah jumlah gayung-gayung yang terdapat di telaga ini. Subhanallah. Ya. Siapapun yang sekali teguk nggak akan pernah haus selama-lamanya. Di dunia kita minum kenyang nanti haus. Ini enggak, sekali teguk saja hilanglah dahaganya. Apalagi di padang mahsyar ketika orang berkeringat. Subhanallah. Anas meriwayatkan, berkata Rasulullah, "Inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sana'a min al-Yaman." Sesungguhnya besar telagaku sebagaimana jarak antara Ailah dan Sana'a di Yaman. Wa inna fihi min al-abariq. Sesungguhnya dalamnya ada gayung-gayung. Ya, bi'adadi nujumis sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Thauban, Nabi SAW ditanyakan tentang meminum telaga milik beliau SAW. Faqala asyaddu bayadan min al-laban. Airnya telaga tersebut lebih jernih daripada warna susu, lebih putih daripada warna susu. Wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Ya, yaghtu fihi mizaban, dari keluar dia memancar daripada dua pancuran, dua mata air. Yamuddanihi minal jannah, yang kedua mata ini terdapat di surga. Ahaduhuma min dhahabin, satu mata air itu adalah mata air dari emas. Wal akharu min wariq, yang satu lagi dari perak. Hadits rawahu Muslim, dari Imam Muslim rahimahullah taala. Enggak tahu kita sebesar apa mata airnya itu. Allahu Akbar. Ya. Ini perkara gaib, kita imani dengan apa yang dikatakan Nabi selama hadisnya sahih, dan ini hadisnya sahih. Subhanallah. Ya. Adapun mengenai besarnya, ada yang mengatakan antara Ailah sampai ke Aden, ada yang mengatakan antara Ka'bah sampai ke Baitul Maqdis. Ya, tapi jawaban tadi yang paling benar adalah semuanya yang Rasul sebutkan bukanlah litahdid, menunjukkan luasnya telaga tersebut. Siapa yang pertama kali akan meregut telaga ini? Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan yang pertama kali meregut telaga ini adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Allahu Akbar. Mereka yang pertama kali meregut telaga ini. Banyak umat Islam yang pertama kali terdepan meregut telaga ini diberikan izin adalah orang-orang muhajirin yang fakir-fakir. Ya. Karena mereka walaupun fakir tetap mendukung agama Allah. Walaupun mereka miskin tetap mempertahankan agama Allah. Ya. Bagaimana mereka kesulitan meninggalkan negeri mereka karena mereka terusir demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya, bagi orang-orang fakir dari golongan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka, diambil harta mereka dan negeri mereka. Mereka tidak pernah terlihat seolah-olah mereka itu miskin karena tidak mau minta-minta. Mereka nggak pernah minta-minta kepada manusia, sehingga nggak tahu banyak orang dia fakir, dia miskin. Ini orang-orang muhajirin. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dikeluarkan oleh sahabat, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Thauban, sahabat Nabi SAW, berkata Rasul, awalan nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali meregut daripada telaga Kautsar ini adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Allahu Akbar. Ya. Dan mereka yang pertama kali masuk surga. Bagaimana ciri-ciri mereka? Asy'athu usan. Karena fakirnya mereka tidak ada segala macam bentuk kemewahan. Asy'athu ru'usan. Rambut mereka kusut masai. Enggak ada sisir, enggak punya sampo. Ya. Kemudian
Ad-danasu thiyaban, pakaian mereka kotor karena nggak ada yang mau dipakai. Ya, alladzina la yankihuna al-mutanaimat. Mereka lah orang-orang tidak berani menikahi perempuan-perempuan yang dalam kenikmatan, perempuan-perempuan kaya. Wala tuftah lahumus sudud. Mereka lah orang-orang yang tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu. Roh Tirmidzi menunjukkan betapa mereka itu tawadhu'nya, rendahnya mereka, tidak dikenal manusia, ya, tidak dicari manusia, tapi dikenal oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah. Orang mungkin lihatnya menyepelekannya. Mereka bukan artis-artis tenar di dunia ini, bukan bintang-bintang film, mereka bukan dai-dai kondang, dan mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jika mereka angkat tangan satu jari saja, dia tunjuk ke langit, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan sumpahnya. Wah, hebat. Ini yang pertama kali mereguk telaga Kautsar. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, setelah itu adalah Ahlul Yaman. Ahlul Yaman maksudnya bukan sepanjang masa. Ahlul Yaman, Rasulullah mengutamakan Ahlul Yaman. Rami menyebutkan keutamaan Ahlul Yaman, al-hikmatu yamaniyah. Hikmah itu datang daripada Yaman. Itu kaum Abu Musa al-Asy'ari. Mereka yang paling gampang memeluk petunjuk Allah SWT, memeluk agama Allah SWT. Hati mereka lembut, mereka mudah menerima kebenaran. Karena itulah ada keutamaan Yaman dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, mereka para pengembala kambing mudah untuk mendengar. Dan inilah bukan sepanjang masa Ahlul Yaman, sepanjang masa. Ahlul Yaman ada orang-orang Houthiyun sekarang itu bukan masuk ke dalam hadis ini. Mereka penjahat-penjahat. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, itulah yang disebutkan, yang terdapat dalam keterangan. Tentunya setelah itu setiap orang mukmin ya akan mereguk telaga ini. Sekarang mari kita bahas siapa orang-orang yang terusir dari telaga ini. Ini yang paling penting dan ini tema kita yang kita bahas pada hari ini. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullah tabaraka taala meriwayatkan dari jalur Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni alal hawdi, sesungguhnya saya sedang berdiri di atas telaga. Jadi Nabi lebih dahulu datang sebelum kita datang. Maka kita ini yang mau ketemu Nabi, di mana kita jumpa beliau nanti? Di sana. Kalau kita ikut beliau dengan benar, ketemu dengan dia di sana. Kata Nabi, ana faratukum alal hawdi, saya menunggu kalian sekarang di haud. Ini di padang mahsyar kelak. Jadi kita cinta dengan Nabi, kita nggak kenal, kita hanya tahu bagaimana sifat-sifat beliau dari buku-buku yang disebutkan para ulama, dari para sahabat, Asy-Syama'il Muhammadiyah yang kita bahas kemarin. Bagaimana tubuh Nabi tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali. Tapi mau benar-benar jumpa dengan beliau nanti. Kapan? Ketika hari kiamat di padang mahsyar, kalau kita memang menjadi pengikut setianya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Nabi bersabda, inni alal hawdi, aku menunggu di atas haudku. Di depan telaga Nabi menunggu kita sallallahu alaihi wasallam. Antadiru man yaridu alayya minkum, saya menunggu orang-orang yang datang dari kalian untuk mereguk daripada telaga ini. Fa wallahi, demi Allah, la yuqtata'anna duni rijalun, demi Allah akan disingkirkan ketika mendekat kepada saya beberapa orang laki-laki. Fala aqulanna, aku pun berteriak berkata, ay Rabbi minni, ya Tuhan mereka itu golonganku, wa min ummati, mereka daripada umatku. Fayaqul, maka Allah berkata, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ma amilu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang mereka kerjakan setelahmu, setelah engkau wafat. Ma zalu yarji'una ala aqabihim, mereka terus kembali ke belakang.
dari agamamu. Ya, dalam beberapa riwayat, ya, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka Nabi pun berkata, suhqan bu'dan bu'dan. Binasalah, celakalah mereka, dijauhkanlah mereka. Ya, inilah secara umum orang-orang disingkirkan dari dalam telaga Rasulullah SAW. Mereka telah mendekat, tiba-tiba semuanya mereka disingkirkan. Dan para ulama berselisih di mana letak telaga ini. Sebagian mengatakan dia sebelum kita melewati sirat. Sebelum melewati sirat di sana ada telaga. Sebagian mengatakan dia setelah melewati sirat, sebelum masuk ke surga. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ya. Yang jelas, ikhwatul kiram rahimakumullah, telaga ini ada dan dia telah ada sekarang. Sebagaimana surga telah ada dan Kautsar pun telah ada. Ya. Nanti akan datang masanya orang ramai berbondong-bondong untuk berusaha mereguk telaga tersebut. Tapi ternyata tiba-tiba enggak semua dapat mereguknya. Ada orang-orang dijauhkan, disingkirkan. Ya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tazkirah, qala ulama'una, berkata para ulama-ulama kita rahimahullah rahmatullah alaihim ajma'in, siapa mereka yang disingkirkan? Kata para ulama kita, fakullu man irtadda an dinillah, setiap orang yang murtad meninggalkan agama Allah ini, itulah yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan boleh saja yang Rasulullah lihat adalah orang-orang yang pernah Nabi berjumpa dengannya ketika hidup masih muslim. Ternyata setelah Nabi meninggal mereka murtad, karena kita ketahui setelah Nabi wafat banyak bangsa Arab yang murtad. Siapa yang memerangi mereka? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang memerangi mereka. Maka salah kaprah orang-orang Syiah mengatakan hadis ini adalah merupakan keterangan sahabat-sahabat Nabi kafir. Sahabat-sahabat Nabi tidak dapat mereguk telaga. Karena beberapa yang mengatakan bahwasanya ketika mereka mau minum mereka ditarik dan Nabi berteriak, ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Dalam beberapa versi lainnya, usayhabi usayhabi, ummati ummati. Kata orang-orang Syiah, ini hadis menunjukkan kafirnya para sahabat-sahabat Muhammad. Mereka tidak berhak mereguk telaga Kautsar, mereguk telaga di padang mahsyar. Itu kata mereka. Dan ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kata mereka ini, lihat, kata Nabi, ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Kita jawab, kalau sahabat Nabi kafir, maka Ali pun sahabat Nabi, dia kafir juga. Kan ini hadis umum, sahabatku sahabatku. Dan berarti di situ juga Salman kafir dan tidak mereguk telaga, karena dia adalah sahabat Nabi. Berarti Miqdad bin Aswad juga kafir karena dia tidak mereguk telaga, karena dia sahabat Nabi. Kalau mereka mengatakan tidak ada hadis-hadis menunjukkan keutamaan Salman, Ali, Miqdad, Ahlul Bait, kita katakan tidak. Banyak keutamaan, banyak hadis-hadis menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah dan lain-lainnya, Ali dan seterusnya para sahabat. Ya. Berarti kalian tidak bisa menganggap ini adalah nas yang ditujukan untuk sahabat-sahabat Nabi, karena masuk di sana Ali. Kalau kan mengatakan ada keutamaan Ali, ada kekhususan Ali, kita katakan ada pula kekhususan hadis-hadis menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu arda. Jadi siapa mereka? Kita katakan mereka adalah orang-orang yang boleh jadi berjumpa Nabi ketika Nabi hidup. Mereka itu masih Islam. Ketika Nabi meninggal mereka murtad. Karena diketahui setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak bangsa Arab yang murtad. Bahkan Abu Bakar lah yang memerangi mereka. Dan untuk seperti inilah Allah turunkan, ya, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad daripada kalian dari agamanya, fasayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan gantikan kalian yang murtad dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Kata para ulama, merekalah kaum yang Allah cintai Abu Bakar Siddiq, dan merekalah kaum yang mencintai Allah, Abu Bakar dan para sahabat-sahabat. Bukan mereka yang malah dianggap murtad.
Jadi sahabat-sahabat maksudnya adalah pertama yang dikira Nabi dahulu mereka muslim, ternyata mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Bukan Abu Bakar, karena Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang murtad. Yang kedua, ya, makna sahabat, ya, dalam bahasa Arab itu adalah orang yang pernah bertemu dengan kita, ya, kemudian mungkin berhubungan dengan kita. Secara bahasa itu sahabat. Dan orang-orang munafik secara bahasa mereka juga sahabat Nabi. Orang-orang munafik secara bahasa mereka juga sahabat Nabi. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengacau ya. Masa kami bilang mengacau? Mengacau, provokasi, dia memfitnah, menyebarkan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan. Maka ketika itu ada sahabat yang geram, ya Rasulullah, biar ku penggal kepalanya. Apa kata Rasulullah? Jangan, biarkan dia. Andai kata kau penggal kepalanya, apa kata manusia nanti? Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Apa kata orang-orang? Inna Muhammadan qatala ashabah. Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Orang luar, di luar Islam nggak tahu ini orang munafik. Tapi kita tahu. Tapi ketika kita bunuh dia, orang akan teriak, jangan masuk agama Muhammad, bahaya. Jangankan kita yang di luar agamanya, yang dalam agamanya pun dibunuh. Karena itu langsung tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pemimpin orang-orang munafik. Dan Abdullah bin Ubay ini adalah sahabat secara bahasa. Maka makna ashabi Allah, mereka sahabatku adalah secara bahasa orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi SAW, yang Nabi tidak mengetahui seluruh mereka. Karena enggak semua orang-orang munafik Allah beritahukan kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Di antara ahli Madinah ada orang-orang munafik yang menentangmu, engkau tidak mengetahui mereka. Walaupun Allah memberitahukan kepada Nabi sejumlah nama para orang-orang munafik yang Rasul beritahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, tapi tidak semuanya mereka. Maka makna ashabi adalah sahabat-sahabat dalam pengertian apa? Bahasa yang maksudnya adalah orang-orang munafik. Yang ketika Rasulullah hidup, Nabi nggak sangka dia munafik. Maka ketika dia akan menegur telaga, seketika dia disingkirkan, Nabi teriak-teriak, ya Allah, sahabatku, kata Allah, engkau nggak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Jadi yang tidak masuk ke dalam surga adalah orang-orang munafik, orang-orang murtad. Kalaulah orang-orang murtad nggak masuk, ya memeluk, yakni mereguk telaga ini, kalaulah orang-orang murtad saja tidak dapat mereguk telaga ini, bagaimana orang-orang kafir? Lebih pasti mereka tidak dapat mereguknya. Demikian juga orang-orang munafik. Subhanallah. Jadi ini makna ashabi. Ya, dalam hadis ini hadis akan menjadi hiasan orang-orang Syiah Rafidhah untuk memberikan syubhat kepada Ahlussunnah tentang kafirnya para sahabat-sahabat. Maka antum harus tahu membantah ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah tabaraka taala. Jadi siapa mereka yang dihujat dan neraka? Fakullu man irtadda an dinillah. Pertama, setiap orang yang murtad dari agama Allah, au ahdatsa fihi ma la yardahu Allah, atau adalah orang-orang yang membuat perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'dzan bihillah, yang tidak berizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minal matrudin. Dialah orang-orang terusir. Semua ahlul bid'ah terusir dari telaga Rasulullah. Ahlul bid'ah ini sangat banyak jumlah mereka. Ya, gembong-gembongnya adalah Khawarij. Gembong-gembong ahlul bid'ah Khawarij yang mereka bercabang-cabang. Jangan dikatakan mereka telah punah. Sampai hari ini Khawarij terus menerus memiliki cucu cicit yang ganti-ganti nama. Nama boleh ganti tapi sifatnya sama. Apa sifat Khawarij? Mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka. Apa sifat Khawarij? Menghalalkan darah orang-orang di luar mereka. Apa sifat Khawarij? Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan memerangi pemerintah kaum muslimin. Apa sifat Khawarij? Mencela pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan berusaha untuk meruntuhkannya.
Dan nenek moyang Khawarij itu telah muncul pada masa Utsman. Utsman terbunuh. Bahkan sejak Nabi SAW masih ada nenek moyang mereka yang bernama Dzulkhuwaisirah. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang setelah peperangan Hunain, dia datang kepada Nabi. Dia tarik kerah baju Nabi, dia katakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Muhammad, kau berlaku adil. Sungguh engkau tidaklah berlaku adil. Kata Nabi, "In lam a'dil ana faman ya'dil." Andai kata aku enggak mampu berlaku adil dan memberikan bagian ini, siapa lagi orang yang dapat berlaku adil? Fa ana aminu man fis sama. Padahal aku adalah yang telah diamanahkan oleh Tuhan yang di langit. Kalau aku enggak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi. Nabi berkata, "Sayakhruju min dhi'dhi hadza qaumun." Akan muncul daripada orang-orang seperti ini satu kaum yaqra'unal Qur'an. Mereka ahli baca Quran, la yujawizu taraqihum, enggak pernah bacaan Quran mereka melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din, mereka itu lepas daripada agama ini bagaikan lepasnya busur menembus buruannya. Inilah ciri-ciri Khawarij. Ini ahlul bid'ah. Mereka yang mengada-adakan agama, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka membunuh Utsman, mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini gembong-gembong daripada ahlul bid'ah, al-Khawarij. Ya, kemudian kebalikan Khawarij adalah ar-Rawafidh, orang Syiah yang berkelompok-kelompok saling kafir mengkafirkan. Ada Ismailiyah, ada Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah, macam-macam nama mereka. Ya, yang sekarang mereka bersatu padu. Ada yang di Lebanon, Hizbullah, yang lebih baik dikatakan Hizbus Syaitan. Dengan di Iran, ya, Republik Iran, Islam Iran, wallahi mereka yang kerjanya tiap hari mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka membuat keonaran di seluruh negeri-negeri Islam. Mereka yang menggalang kekuatan untuk meruntuhkan Bahrain, karena Bahrain sedikit. Mereka yang mengacau di mana-mana. Subhanallah. Di Jazirah Arabia mereka pengacaunya. Ya, bagaimana mereka datang haji pada masa, ya, berkali-kali mereka datang, misinya adalah untuk meruntuhkan kepercayaan manusia kepada Arab Saudi. Subhanallah. Banyak peristiwa-peristiwa Mu'aisyah tahun 90, banyak yang tewas. Tewas kenapa? Gas beracun yang mereka sebar. Bahkan kejadian baru dekat. Banyak orang-orang yang enggak ada kaitannya dengan timpa-timpaan mati. Subhanallah. Mereka membawa berbagai macam alat-alat untuk dirakit dengan yang menjadi bom. Mereka pengacau, wallahi. Kan dalam agama mereka menumpahkan darah Ahlussunnah adalah perkara yang dianjurkan, disenangi, mendapatkan ganjaran yang besar. Mereka yang pernah merampas Hajar Aswad, mereka bawa ke negerinya. Mereka yang pernah membunuh ribuan jemaah haji, mereka buang dalam sumur Zam-Zam. Ya, dan sekarang mereka, masya Allah, ya, mengacau negeri kaum muslimin di mana-mana. Mereka lah teroris sebenarnya. Jadi ikhwan, ini gembong-gembong daripada kesesatan. Ya. Kemudian al-Jahmiyah. Jahmiyah adalah orang tersesat dalam bab sifat, yang menafikan bagi Allah sifat. Allah enggak layak punya sifat. Allah enggak layak memiliki sifat-sifat. Jahmiyah ini banyak di bawah mereka. Ya, semua ahlul kalam tersesat di bawah kelompok Jahmiyah ini. Ada yang keluar daripada Islam sebagaimana Jahmiyah, ada yang masih masuk ke dalam Islam tapi tersesat. Ya, gembongnya lagi adalah As-Sufiyah dengan segala macam cabang-cabangnya. As-Sufiyah ada yang sampai pada tingkat al-hulul, menyatakan diri makhluk itu bisa menyatu dengan Tuhan. Yang lebih besar lagi adalah mengatakan seluruh alam raya ini enggak ada hakikatnya kecuali Tuhan belaka. Ini gembong-gembong Sufiyah. Ini bahwa mereka banyak sekali, ya, bahkan yang keluar daripada Islam, yang mereka mengajarkan pengikutnya tidak sholat, karena sholat itu untuk orang-orang awam.
tidak perlu puasa karena itu untuk orang-orang awam. Semua syariat hanyalah untuk orang-orang awam. Kita bukan ahli syariat, kita ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli syariat. Enggak lagi sholat. Ini tersebar banyak kesesatan ini, ikhwati rahimakumullah. Mereka inilah semuanya akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang buat-buat agama sendiri, buat-buat cara baru sendiri dalam berbagai macam hal, dalam i'tiqad, ya, dalam ibadat. Tengok orang-orang Rafidhah, buat-buat agama sendiri. Kalau sholat nggak sah tanpa batu. Kemana-mana mereka harus bawa batu. Mereka katakan ini batu dari Karbala. Kalau nggak pakai batu nggak sah sholatnya. Ditempelkannya kuningnya di atas batu, bahlul. Sebelum ada Karbala, semua orang sholatnya nggak sah. Sebelum ada peristiwa Karbala, kemana semua kaum muslimin? Semuanya nggak sah sholatnya. Subhanallah. Bahkan Ali nggak pernah sholat pakai batu, karena dia telah meninggal sebelum ada peristiwa Karbala. Berarti nggak sah sholat Ali. Hasan Husain nggak pernah sholat dengan batu. Tapi orang-orang Syiah la yaqilun, nggak ada akalnya. Subhanallah. Sebelum Muharram mereka pecuti diri mereka, mereka libas, mereka melukai diri mereka, berdarah-darah sebagai tanda apa? Tanda kecintaan kepada Husain, tanda kesedihan kepada Husain yang telah meninggal. Ini agama jahiliyah. Andai kata anak antum dibunuh, la qadarullah tabaraka taala. Bukanlah benar antum mengenangnya dengan memukul diri antum. Salah besar. Becut diri, tampari diri. Bodoh. Ini meratap yang dilarang. Apalagi sudah 14 sahabat yang silam terbunuh. Sekarang mereka menangis diri mereka pecut. Siapa yang mereka sesalkan? Kecuali mereka hidup pada masa tersebut, karena ada orang-orang Syiah, ya, yang mereka hidup pada masa tersebut menyesal. Akhirnya mereka bunuh diri mereka sendiri karena mereka biarkan Husain terbunuh. Mungkin hidup pada masa tersebut, kita nggak ada hubungan. Apakah Imam Husain itu akan senang kalau andai kata kita melukai diri kita? Bodoh. Nggak akan mungkin dia senang. Subhanallah. Padahal mereka juga yang membunuh Husain, karena mereka yang mengiring Husain untuk pergi ke Kufah. Ketika dia telah pergi di tengah jalan, mereka meninggalkan Husain sendiri. Perumpamaan orang Syiah bagaikan orang yang memikul kerendah. Yang dalam kerendah ini mereka bunuh. Mereka berteriak-teriak, nangis-nangis. Ya, mereka tangisi orang yang mereka bunuh, mereka bawa di atas kerendah, menangis-nangis. Inilah orang Syiah Rafidhah. Gembong-gembong kesesatan. Tidaklah mereka ada satu negeri kecuali mereka akan mengacau negeri tersebut. Akan habis semua negeri karena mereka mempunyai keyakinan tidak boleh baiat kecuali kepada para imam. Semua ini enggak sah ini kepemimpinannya. Semuanya harus demo, semuanya harus memberontak agar semuanya bisa takluk kepada satu imam. Yang imamnya pun enggak ada sekarang. Yang mereka tunggu-tunggu bertahun-tahun, berabad-abad. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar dari keturunan Husain, kata mereka. Al-Sunnah mengatakan dari Hasan. Kata mereka dia masuk ke dalam gua yang bernama Sirdar. Kemudian dia gaib di sana. Imamnya enggak ada. Kita katakan sekarang kan dah punya negeri yang kuat, katanya punya nuklir. Kok imamnya enggak berani keluar? Habis di toko-toko Khomeini. Karena dia imamnya enggak keluar, Imam Khomeini otaknya cerdas. Karena imam kita enggak keluar, kitalah penggantinya mewakili imam. Namanya adalah wilayatul faqih. Kerja dia itu bid'ahnya Khomeini. Karena itulah mereka mengatakan enggak ada syariat kalau imam belum ada. Enggak ada Jumat. Di Iran enggak ada Jumat. Kacau balau. Kenapa imam belum keluar? Mana negeri yang katanya hebat, super power, ada nuklir. Kenapa enggak keluar tuh Mahdi? Kenapa takut-takut sembunyi? Tiap hari mereka datang keluar. Ya kalau antum baca buku-buku mereka, Al-Mahdi ajjalallahu farjahu farajahu, katanya. Ajjalallahu farajahu. Tiap kali ada buku Mahdi, ajjalallahu farajahu, semoga Allah lekaskan dia keluar. Masuk gua enggak keluar-keluar, ngapain dalam gua? Ini semuanya ikhwatil kiram, gembong-gembong kesesatan yang mereka itu akan dihalangi untuk merenggut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat.
Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum. Yang paling diusir oleh Rasulullah adalah orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, menentang jamaah kaum muslimin, menyelisih jalan mereka. Jamaah diartikan dengan dua definisi. Banyak definisi jamaah, tapi dua ini yang mewakili makna di sini. Pertama, maknanya adalah jamaah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna jamaah pertama. Yang mesti jamaah para sahabat, cara beragama mereka, cara beriktikad mereka, ya, maka mereka akan diusir dari majlis Rasulullah SAW, akan diusir daripada telaga Rasulullah SAW. Dan jamaah ini, kenapa mereka disebut jamaah? Karena mereka lah yang paling banyak, ya, pada masa Rasulullah SAW. Mereka lah jamaah. Kata Nabi, alaikum bisawadil azam, ikutilah orang terbanyak. Orang terbanyak dalam Islam pada masa Nabi adalah para sahabat. Man syadda finnar, barang siapa menentang mereka akan masuk ke dalam neraka. Nyeleneh tidak ikuti jalan mereka masuk neraka. Bahkan jamaah ini, walaupun kita sendirian saja, andai kata di Bali ini cuma kita sendiri tinggal, selama kita menjalankan apa menjalankan para sahabat, beragama sebagaimana beragamanya sahabat, maka kita disebut jamaah. Subhanallah. Dan jamaah bukanlah orang banyak setiap zaman. Bukan. Andai kata jamaah adalah orang banyak setiap zaman, maka jamaah saat ini adalah orang-orang kufar. Karena orang kafir paling banyak zaman ini. Di balik ini jamaahnya adalah orang-orang kufar. Karena mereka paling banyak, berarti kita harus ikut mereka. Tidak itu maknanya. Jamaah maknanya adalah yang mengikuti manhaj para sahabat di atas kebenaran, walaupun dia satu orang saja. Di sini ada pulau yang terpencil sendiri, pulau apa di sini? Nusa? Ada pulau Nusa Penida. Antum di sana hidup sendiri, sebatang kara, menyembah Allah dengan jalan yang benar, antum jamaah. Orang satu stadion, ribuan orang semuanya sesat, itu bukan jamaah. Ya. Ini makna jamaah pertama. Yang menyelisih jamaah ini pasti akan dihalangi daripada telaga Rasulullah SAW. Makna jamaah kedua adalah jamaah rakyat kaum muslimin dan imamnya, yang tidak boleh kita menyelisih mereka, keluar buat sendiri, negara dalam negara. Yang menyelisih mereka buat sendiri negara dalam neraka ini akan dihalangi daripada telaga Rasulullah. Mereka lah para pemberontak. Jika ada negeri yang sah, contohnya negeri kita, ada orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini, buat sendiri kesatuan, dia pilih sendiri presiden, dia pilih sendiri jenderalnya, ini sesat, menyesatkan. Akhirnya dia berusaha untuk membuat kekacauan, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, ini akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Karena mereka menyelisih jamaah. Jemaah sekarang adalah NKRI, inilah jemaahnya. Yang coba-coba buat sendiri pemerintahan dalam pemerintahan, ini menyelisih jemaah. Ya. Dan kelompok-kelompok nyempal itu kerja mereka sekarang. Gerakan bawah tanah yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Kadang-kadang mereka menganggap inilah jihad. Ya. Mereka punya baiat kepada imam mereka, punya gerakan bawah tanah, mereka sentiasa idat latihan untuk meruntuhkan taghut. Taghut itu siapa maksudnya? Pemerintah kaum muslimin dan seluruh masyarakatnya taghut. Ini menyimpang. Mereka bughat. Ya. Dan kita wajib, setiap negeri yang ada pemimpinnya wajib taat kepada pemimpin tersebut. Selama dia pemimpin muslim, walaupun dia zalim. Kita wajib taat kepada pemimpin kita di negeri ini. Kita enggak wajib taat kepada pemimpin di Malaysia, enggak. Kita enggak wajib taat kepada pemimpin di Raja Salman. Itu bukan ketaatan kita, bukan kepada Raja Salman di negeri ini. Orang Saudi ketaatannya kepada Raja Salman, di Malaysia kepada pemimpinnya. Dan kita harus menghormati semua ini. Yang teriak-teriak menyebutkan khilafah, 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 enggak paham apa itu khilafah. Kita bilang yang teriak-teriak khilafah,
Kau sibuk mau khilafah ya? Iya. Gabung sana sama Baghdadi. Sudah ada khilafah, gabung sana kalian. Kan mau khilafah. Satu pemimpin di dunia Islam, gabung sama Baghdadi sana, pergi sana. Yang teriak-teriak khilafah, bilang sama mereka gitu. Tahu antum? Semenjak dinasti Bani Abbas itu tegak berdiri, itu telah terpisah kaum muslimin menjadi dua kekuatan besar. Satu dinasti Bani Abbas dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Satu lagi Bani Umayyah, dua pemerintahannya di Cordoba, Spanyol, Andalusia. Bani Abbas ketika itu Abu Ja'far Mansur berusaha menaklukkan mereka. Abdurrahman Dakhil enggak dapat ditaklukkan. Sejarahnya panjang Abdurrahman Dakhil. Kesalahan Bani Abbas adalah mereka mengejar-ngejar setiap dinasti Bani Umayyah yang kira-kira akan layak menjadi raja, mereka bunuh. Sehingga Abdurrahman bin Syam lari kemana-mana. Nyebrang dia ke Afrika, nyebrang lagi lautan sampai ke Spanyol, dikejar. Orang Khawarij mengejarnya, dinasti Bani Abbas mengejarnya, terpaksa dia di sana buat kekuatan. Dia nggak mau kepalanya leong, hilang. Subhanallah. Akhirnya tegak dinasti di sana. Bani Abbas berkata, nggak salah saya Abu Ja'far Mansur, kita bersyukur antara kita dan mereka ada lautan. Kalau nggak ada lautan, jangan-jangan kita dihabisi mereka. Abdurrahman Dakhil terkenal. Sampai-sampai dinasti Bani Abbas mengatakan, "Zaka saqru Quraisy," itu elang Quraisy. Ketika itu di sana banyak ulama. Banyak ulama-ulama dari Andalus, Ibnu Hazm al-Andalusi, Al-Imam Qurtubi dari Cordoba, banyak. Di sini juga banyak ulamanya. Dua kekuatan. Nggak ada yang mengatakan ini nggak sah, nggak boleh taati, wajib ke sana. Nggak ada yang mengatakan ini nggak sah, nggak ada. Sekarang pun demikian keadaannya. Ngapain sibuk khilafah? Wahai manusia, ya ahli khilafah, akidah tidak pernah kau pelajari, hadis-hadis ahad kau ingkari, kau sibuk dengan khilafahmu. Kau patuhi yang ada di negeri ini, pemimpin, perbaiki mereka ketika sadar dengan cara yang baik dan bijak, bukan memberontak. Kalau Syiah ini dilegalkan, itu maunya. Semua kita loyal kepada Iran. Apa guna? ISIS itu dilegalkan, habis NKRI semua. Harus taat kepada Al-Baghdadi. Ya Allah, ya Karim. Ini pemahaman yang menyimpang. Ya, setiap negeri patuh kepada, lihatlah, Masya Allah. Dan ini yang hak. Atau dari sekarang Saudi Arabia membina hubungan dengan semua negeri agar mereka bersatu padu menolak segala macam terorisme. Kuat sekarang mereka. Enggak ada kata Saudi hancurkan Bahrain karena kecil ku ambil. Enggak. Kuwait kecil ku ambil. Enggak. Hormati mereka. Jangan mentang-mentang rumah antum besar, rumah kecil samping, ini kecil kita serang. Jangan. Ya, itulah syubhat khilafah itu syubhatnya itu. Khilafah itu bukan harus namanya khalifah. Yang penting ada pemimpin. Mau namanya presiden, mau namanya terserah. Itu hanya nama. Yang penting adalah negeri itu nggak chaos. Kenapa ada pemimpin yang mengarahkan mereka? Yang penting agama dapat tegak, walaupun nggak sempurna tegaknya. Ya, walaupun ada orang-orang Yahudi di kota Madinah ketika itu. Kalau mereka nggak merontak, kalau mereka nggak kalau mereka nggak buat perselisihan, mereka nggak mengingkari janji mereka nggak diusir Nabi SAW. Ya, aman. Islam itu aman. Orang luar Islam pun aman dalamnya. Apalagi orang Islam, jika diterapkan dia. Subhanallah. Lihat negeri kaum muslimin, aman kaum muslimin, dan aman orang-orang muslim tinggal bersama kaum muslimin. Subhanallah. Jadi mereka akan diusir daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Kata Imam Qurtubi, kal khawarij ala ikhtilafi firqiha. Khawarij dengan segala macam cabang-cabangnya. Sekarang mereka ganti-ganti nama. Kesepakatannya apa? Mengkafirkan penguasa, mengatakan penguasa taghut, mengatakan semua elemen-elemen negeri ini dari tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, semuanya taghut. Ansarut taghut. Semua rakyatnya Ansarut taghut. Ini mereka yang taghut. Mereka punya banyak gerakan-gerakan, mereka punya tokoh-tokoh, mereka punya markas-markas. Subhanallah. Wal Mu'tazilah ala asnafi ahwaiha.
Semua Mu'tazilah yang mendahulukan akalnya daripada wahyu masuk ke dalam ini. Mu'tazilah itu sekarang ada pada jin, mereka ada pada jil. Itu Mu'tazilah semua itu. Ya. Musuh kita sekarang adalah liberalisme dalam agama. Ada musuh besar kita, liberalisme, Syiah dan Rafidhah. Satu lagi radikalisme. Radikalisme itu Khawarij. Liberalisme ini Mu'tazilah. Mereka bahkan terus merapi jaringan-jaringan mereka di mana? Di kampus-kampus Islam. Ngeri-ngeri kita dengar gelar-gelar guru-gurunya, profesor-profesor, doktor semua ngeri-ngeri. Tapi belajar Islamnya di Chicago, di Leiden, di Tasmania. Belajar Islam dengan orang kafir. Mana akal mereka? Belajar Islam, agama yang diturunkan, dalamnya ada iman, ada ihsan, kepada orang yang tidak meyakini Islam. Alangkah bodohnya mereka. Nanti dikatakan yang belajar ke Timur Tengah nggak tahu metodologi itu, hafalan aja pandainya. Subhanallah. Mereka berusaha Islam. Fahaulai kulluhum mubaddalun. Ya, mubaddilun. Mereka semuanya telah merubah agama. Wa kadzalika dzalamatul musrifun fil jur. Demikian juga setiap orang-orang yang zalim, berlebihan dalam menzalimi, ya. Wa tatmisil haqq. Ya, kerja mereka adalah memadamkan cahaya yang hak. Wa qatli ahlihi wa idlalihim, menghinakan ahlul haq, membunuh ahlul haq. Wal mu'linuna bil kaba'ir, setiap orang yang membanggakan dosa-dosa besarnya, terang-terangan buat dosa besar, berzina terang-terangan, bangga dengan zinanya, bangga dengan korupsinya, bangga dengan semua maksiatnya. Al mustahiquna bil ma'asi, bil kaba'ir, al mustakhfuna bil ma'asi, yang menganggap ringan semua maksiat. Wa jama'atu ahli zaygh wal ahwa'i wal bid'ah, semua kelompok-kelompok yang menyimpang, ahli bid'ah, ya, semua mereka diharamkan untuk merebut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembahasan materi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Berapa soal sih? Ada pesan orang dapur lagi nih. Tolong buatkan 5 soal untuk dibagi-bagi hadiahnya. Tapi untuk akhwat ikhwan enggak. Ikhwan ini enggak berhak dapat hadiah ini. Biar aja akhwatnya dapat hadiah. Soal pertama. Ada sana mikrofon. Oke. Dengarkan ibu-ibu. Antum gak usah dengar dulu ya ikhwan. Tenang-tenang aja. Biar ibu-ibu aja dengar. Ya. Tolong sebutkan kepada saya, yakni panjangnya haud. Bagaimana disebutkan Nabi SAW dari mana ke mana? Dari mana? Dari Singaparna apa namanya? Hah? Dari Singaraja ke Singaraja ke Denpasar atau bagaimana? Dari mana ke mana tadi saya sebutkan? Silakan, ibu-ibu. Pertanyaan pertama. Ayo ibu-ibu, ada merek mobil itu. Cepat. Dari Aila sampai Aden atau dari Aila sampai ke Son'a. Jamil. Dapat hadiah. Pertanyaan nomor 2. Ya. Tolong bedakan kepada saya antara Al-Kautsar dengan Al-Haud. Apa bedanya? Gak ada yang bisa. Enggak, saya kasih ke ikhwan supaya dapat lagi ikhwan kayak kemarin hadiah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Kautsar itu sungai-sungai yang ada di surga, kalau Al-Haud itu telaga Rasulullah. Jadi Al-Kautsar bukan sungai Rasulullah. Ya, maksudnya nama sungainya.
Nah, Al-Kautsar itu sungai milik Rasulullah yang diberikan Allah di surga. Ya, adapun haud itu adalah yang dimiliki Rasulullah di padang mahsyar yang mana airnya dari Al-Kautsar. Jamil. Soal nomor 3. Sebutkan sifat telaga ini. Bagaimana airnya, bagaimana ininya, bagaimana? Silakan nomor 3. Bismillah. Airnya jernih, bersih, terus putihnya lebih dari susu, lebih baik dari susu, terus rasanya lebih manis dari madu. Kemudian yang minum bagaimana sekali minum? Langsung mabuk? Kalau yang sekali minum itu nggak akan haus-haus. Mumtaz. Soal nomor 4. Sebutkan siapa yang pertama kali akan meregut telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Haud maksudnya telaga Rasulullah. Siapa yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah yang akan meregut air di telaga, dan apa sifat-sifat mereka ini? Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka? Soal nomor berapa? Nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pertama kali meneguh telaga Rasulullah, orang fakir dari golongan muhajirin. Jamil. Bagaimana sifat mereka? Mereka tidak terlihat fakir karena mereka tidak meminta-minta. Jamil. Lamas. Nomor 5 ini. Dan mereka kusam, pakaian mereka kotor. Tapi ini jangan adegan ditiru ya. Keluar dari sini antum semua baju jelek-jelek, baju kotor-kotor, rambut acak-acakan. Mereka nggak ada pilihan ketika itu. Ya. Setelah mereka memiliki harta nggak seperti itu, mereka berubah. Ini pertanyaan nomor 5. Coba sebelum saya bertanya, siapa yang berani menjawab, akhwat? Satu orang memegang mikrofon, saya Ustaz yang menjawab. Soalnya belum saya sebutkan. Silakan. Ini yang paling mumtaz ini. Sebelum saya tanya, udah saya Ustaz jawab. Siapa berani? Dari akhwat. Kalau enggak saya lemparkan kepada ikhwan. Siapa berani saya tanya? Ada yang berani Ustaz? Sebentar. Ini pertanyaan paling payah ini. Paling payah ini. Saya rasa nggak bisa dijawab ini. Jatuhkan dulu ya. Dibuat down dulu. Ayo, paling payah ini. Siapa berani? Saya berani. Wah, mumtazah. Oke, Ibu. Orang-orang Syiah Rafidah menjadikan dalil yang tadi kita bacakan, ashabi tentang kafirnya sahabat-sahabat Nabi. Karena mereka ketika mau merebut telaga, seketika mereka semuanya disingkirkan. Nabi berteriak, ashabi, sahabatku. Bagaimana ibu menjawab syubhat orang Syiah ini? Kan paling payah kan? Oke, silakan. Nah, kan betul paling payah. Gimana jawabannya? Caci sahabat. Coba ibu ulangi soalnya lagi. Coba ulangi soalnya. Kan betul payah kan? Ngulangi soalnya payah. Soalnya Ustaz, sepenangkap anak, apa yang harus kita lakukan apabila ada orang Syiah yang mencaci sahabat? Tidak. Bukan itu yang saya mau tanya. Coba nanti ibu yang jawab. Satu orang daripada akhwat atau ummahat yang mengulangi soal, nanti ibu yang jawab. Siapa? Mengulangi soal aja berat nih. Bismillah. Ini ibu yang lain kan? Iya. Oke. Ngulangin soal dari jawaban. Oke. Wih, langsung jawabannya. Boleh. Ya, tadi Ustadz bertanya ada sebuah hadis ketika ada seseorang yang datang, ada kelompok orang yang datang ke telaga Rasulullah, terus diusir oleh Rasulullah karena orang-orang tersebut. Maaf ya, yang mengusirnya bukan Rasulullah, salah. Maaf, diusir, kemudian Rasulullah berkata sahabatku. Kemudian
Allah pun berkata bahwa kau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Ya. Apa soalnya? Kemudian soalnya adalah hadis tersebut dijadikan hujah bagi orang Syiah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang kafir. Lalu bagaimana kita sebagai orang Sunnah menjawab menjawab hujatan mereka tersebut? Mumtaz 100. Tapi untuk soal belum jawaban. Jawabannya adalah sahabat dari etimologi bahasa berarti bahwa sahabat tersebut adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah dan berhubungan dengan Rasulullah. Berarti apabila sahabat-sahabat tersebut kafir, berarti Ali bin Abi Thalib juga seorang yang kafir. Sedangkan Syiah sendiri berpendapat bahwa Ali adalah salah satunya dan yang tidak kafir. Dan dari tersebut berarti sudah salah, Ustaz. Gimana kita membantahnya? Ketika mereka mengatakan ini sahabat-sahabat kafir, kita bilang Ali itu pun kafir, kita bilang kafir. Mereka bilang enggak lah, Ali kan memiliki keutamaan, dalil-dalilnya banyak. Kita jawab apa? Al-Quran juga memiliki keutamaan, Ustaz. Oke, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, berarti ibu itu ada sampai jawaban pertama. Yang kedua, dia lagi ke mall kayaknya tadi. Silakan Bu. Yang kedua. Saya tidak tahu, Ustaz. Oke. Yang kedua silakan yang lain. Ibu yang tadi pertama kali saya Ustaz. Itu dia. Menyempurnakan. Masya Allah, ibu-ibu di Bali ini hebat-hebat ya. Jago-jago. Ya. Mana ini suaranya nih? Kok hilang nih? Ustaz, pas katanya, Ustaz. Oke, saya lemparkan kepada ikhwan. Siapa yang bisa jawab? Antum jangan sampai kalah, malu ana nih. Ayo, angkat tangan. Mana ini? Mana Pak Farid ini? Mana Pak Farid ini? Adanya dia. Antum jawab dulu. Jamil, suatu kejujuran. Silakan. Antum. Malu kita nih sama akhwat nih, ana udah puji-puji antum ini. Bahaya ini. Kalau antum bisa jawab, pokoknya dikasih hadiah nanti. Tenang aja. Oke, ya Allah, akhwat menang. Akhwat yang jawab tadi dapat hadiah. Tapi saya tambahkan ya. Jawaban pertama kita katakan ketika mereka menyebutkan hadis ini menunjukkan kafirnya sahabat. Kita bilang, oke, kalau begitu Ali pun kafir karena Ali masuk dalam hadis ini. Karena dia sahabat Nabi. Kalau mereka mengatakan enggak, Ali punya kekhususan. Demikian juga Abu Dzar punya kekhususan. Salman punya kekhususan. Kita katakan semua sahabat juga punya kekhususan. Ada keutamaan Abu Bakar, ada keutamaan Umar, ada keutamaan Aisyah dan seterusnya. Itu jawaban pertama. Sebagaimana kau katakan ayat ini khususkan keluar daripadanya Ali, kita katakan ayat ini pun dikhususkan keluar daripadanya semua sahabat-sahabat yang kau sebutkan. Bahkan Nabi berkata, la yalijun nara man bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka semua sahabat yang membayar di bawah pohon kayu. Pada peristiwa Sulh Hudaybiyah ada 1.500 sahabat, semuanya enggak akan pernah masuk dalam neraka. Kata Nabi, la yalijun nara man bay'a tahta syajarah illa sahibal jamal ahmar, kecuali pemilik unta merah. Itu orang munafik, dia enggak mau baik dengan Nabi SAW. Satu itu yang kata Nabi enggak masuk surga. 1.500 sahabat semuanya masuk surga. Bagaimana hanya Ali? Bagaimana hanya Salman? Hanya Abu Dzar? Hanya Miqdad? Hanya Ahlul Bait? Surga yang begitu luas untuk mereka saja. Kesian.
Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, sahabat secara bahasa bermakna orang yang berjumpa Nabi SAW, berteman dengannya, walaupun boleh jadi dia menyembunyikan kemunafikan. Karena sahabat secara istilah adalah yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, dan wafat di atas keislaman. Ini definisi sahabat secara istilah. Mereka hanya berjumpa Nabi, berkenalan dengan Nabi, berbincang-bincang dengan, tapi tidak beriman dengannya. Maka sahabat ini juga layak dikatakan sahabat secara bahasa. Karena itulah Rasulullah SAW berkata ketika ada orang-orang dari golongan para sahabat yang membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin munafik, kata Nabi, jangan. Kenapa jangan dibunuh? Jangan sampai orang-orang di luar mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat Nabi? Jawabannya tidak. Tapi secara bahasa iya. Maka maksud ashabi adalah orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi, yang Nabi nggak tahu mereka munafik. Ketika mereka mau mereguk telaga, seketika mereka dicampakkan ke dalam neraka karena mereka munafik dan Nabi nggak tahu. Itulah yang Rasulullah katakan, ashabi, sahabatku. Maksudnya apa? Secara tinjauan bahasa. Coba ibu tadi sempurnakan supaya dapat hadiah sempurna. Kalau nggak dapat hadiah setengah. Ini paling payah pertanyaannya. Saya nggak suruh ikhwan karena saya sudah kecewa. Silahkan akhwat yang tadi sempurnakan. Tadi udah hampir benar dia, tapi dia gabungkan antara syubhat pertama dan kedua. Ulangi lagi ibu yang tadi. Silahkan ibu ulangi lagi. Bismillah. Ini ibu yang tadi kan, jangan yang lain. Kalau enggak nanti setengah-setengah nanti payah baginya. Tapi Ustaz adanya dari saya, jadi kalau salah nggak usah tanya lagi. Oke, coba ibu jawab. Biar kita kasih tahu laki-laki ini, ibu-ibu lebih hebat daripada laki-laki ini. Dalam bab ini aja ya. Tafadhol. Tadi karena saya sudah jawab, yang kedua adalah bahwa seluruh sahabat yang berada di bawah pohon saat perang Badar, saat di perjanjian Hudaybiyah, saat mau perang Badar, itu semuanya masuk surga kecuali orang yang memiliki unta merah, karena orang yang memiliki unta merah adalah orang munafik. Apa ini? Bukan itu yang saya mau. Coba ibu-ibu lain bantulah dulu. Yang berkali ya. Saya ulangi yang ketiga kali. Ini harus ikhwan harus bisa jawab. Pertanyaannya untuk ikhwan ini. Jawabannya ya untuk dengarkan. Nanti saya tanya ikhwan ini. Dengarkan Pak Farid, jangan katakan ngantuk lagi. Subhanallah. Kita bantah, kita katakan perkataan Nabi ashabi itu secara bahasa, yaitu orang-orang yang hidup di masa Nabi berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman. Mereka lah orang-orang munafik yang Nabi nggak tahu mereka munafik. Ketika mereka akan mereguk telaga, tiba-tiba mereka disingkirkan. Nabi kaget karena dikiranya sahabatnya. Nah, karena itulah mengatakan ashabi sahabatku secara bahasa. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga sahabat Nabi secara bahasa, tapi bukan secara istilah. Oke Bu, bisa diulangi lagi? Ikhwan sekarang saya minta. Siapa bisa ngulangi? Oke, tafadhal. Kasih nih, akhi. Ketika datang para kelompok orang datang kepada telaga Rasulullah SAW, kemudian mereka disingkirkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW, mereka ashabi mereka para sahabatku. Kemudian dari sanalah kaum Syiah menganggap itu sebagai dalil mereka untuk mengkafirkan para sahabat. Kemudian bantahan kita terhadap mereka adalah bahwa sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah saat itu adalah sahabat menurut bahasa, orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi semeninggal Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mengetahui bahwa mereka ada yang munafik, ada yang murtad. Jamil, mumtaz. Ya. Mumtaz.
Cukup, jawabannya mumtaz. Jadi secara tinjauan bahasa maksud Nabi, sahabat-sahabatku, karena secara bahasa yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi secara zahir sahabat, walaupun dia menyembunyikan kekafiran, tapi tidak secara istilah. Kata Allah, wa min ahlil madinati maradu 'ala nifaqi la ta'lamuhum. Di antara penduduk Madinah ada yang mereka munafik, engkau tidak mengenal mereka, tidak mengetahui mereka ya Muhammad. Itu menunjukkan ada orang-orang nanti hari kiamat yang Nabi enggak kenal mereka itu. Nabi yang tidak mengetahui mereka itu orang munafik, ketika mereka mau mereguk telaga, tiba-tiba semua mereka disingkirkan. Maka Nabi mengira mereka itu sahabat-sahabatnya karena Nabi enggak tahu, padahal mereka orang-orang munafik. Intinya mana ashabi adalah orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi, yang Nabi tidak mengetahui keislaman mereka, dikira Nabi sahabatnya. Inilah jawabannya. Oke? Jamil? Tayyib? Namsi. Kita sekarang baca soal-soal dari antum ini. Akhir-akhir ini di media tersebar berita yang mengkabarkan bahwa kaum Nasara akan banyak yang akan menjadi pemimpin bagaimana menjaga sebagai muslim, dan ini semuanya karena kebodohan kaum muslimin yang harus dicerdaskan. Mencerdaskannya harus dengan kajian seperti Bali mengaji ini. Kalau anda kata diperbanyak kajian seperti ini, kaum muslimin cerdas. Ada konsep akidah namanya wala wal bara, yang hukumnya adalah haram menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dalam segala bab, yang dengannya kita akan dihinakan agama kita, nggak boleh. Itu mutlak, nggak boleh. Walaupun mereka mengatakan Al-Quran bagaimana jika adil, tidak boleh. Tetap orang mukmin, apalagi banyak orang-orang mukmin. Subhanallah. Kalaulah semuanya tersebar memahami akidah dengan benar, agama dengan benar, tidak akan mungkin ada orang kafir memimpin kaum muslimin di negeri ini. Semua karena kebodohan kita, kejahilan kita. Subhanallah. Ya. Ustaz, 7 ciri-ciri yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat pada masa kebanyakan laki-laki. Afwan, ini saya jelaskan. Tadi saya sebutkan ada 7 jenis orang yang dinaungi dengan naungan arsy Allah SWT. Semua saya sebutkan kata-kata laki-laki. Mana perempuan? Mana untuk kami? Jawabannya, semua perkara agama yang ditujukan untuk laki-laki maka juga ditujukan untuk perempuan, karena perempuan adalah mengikut laki-laki. Ya. Oleh karena itu Allah SWT ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, amanu dalam bahasa Arab untuk laki-laki, tapi di sana masuk perempuan-perempuan yang beriman. Kalau perempuan beriman khusus ya ayyuhal mu'minatu. Oleh karena itu semua perintah-perintah, semua larang-larang yang ditujukan kepada kaum laki-laki, orang-orang mukmin, maka di sana juga masuk kaum mukminat. Karena hukum asal manusia adalah laki-laki. Adam asalnya, Hawa adalah cabangnya. Dari mana Hawa diambil? Tulang rusuk. Maka perintah kepada asal, perintah kepada cabang. Ya. Oleh karena itu 7 golongan juga ada pada perempuan. Bagaimana hukumnya taat kepada pemerintah yang menggunakan pemerintah kaum muslimin seperti Mesir? Baik. Ketika pemerintah yang lama tumbang dengan pemerintah yang baru, ya, ketika itu wajib bagi orang-orang beriman taat kepada pemerintah yang baru. Adapun ketika dia memberontak, itu dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berhasil menumbangkan, menunjukkan dia lebih layak sebagai pemimpin karena lebih kuat, wajib semua rakyat taat kepada pemimpin yang baru. Tidak boleh memberontak. Ya. Adapun dosa dia memberontak, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika telah tegak itu kekuasaan, wajib semuanya patuh supaya tidak tertumpah darah. Paham ya? Maka orang-orang muslim sekarang wajib patuh kepada Sisi. Karena itu sekarang pemerintahan yang sah. Sebelumnya kepada Mursi, walaupun dia ditumbangkan dengan kezaliman, menunjukkan Sisi lebih kuat daripada Mursi. Dan dalam Islam, andai kata ada pemimpin yang satu soleh tapi lemah, yang satu zalim tapi kuat, kita wajib mengutamakan yang kuat walaupun zalim. Karena kekuatannya untuk orang banyak, kezaliman untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, andai kata dipilih pemimpin yang saleh tapi lemah, hajab habis, orang banyak semua habis. Negeri bisa terjual. Subhanallah. Tapi satu orang zalim tapi kuat,
lebih diutamakan, dipilih daripada seorang yang saleh tapi dia tidak kuat. Karena dibutuhkan kekuatan dalam memimpin. Ya, ini tentang DKI. Kita bukan DKI kok, kita Bali kok. Ya. Kalau yang nanya orang DKI saya jawab, kan orang Bali nggak saya jawab. Bagaimana ciri-ciri ahlu Yaman akan minum al-haud tersebut? Ahlu Yaman maksudnya adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan orang Yaman sepanjang masa. Karena ahlu Yaman pada masa Rasulullah, mereka yang paling gampang mengikuti sunnah, mereka paling lembut hatinya, sebagaimana kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, al-Asy'ariyun, ya, sebagaimana Uyainah bin Hisn, pemimpin mereka begitu mudah memeluk Islam. Bukan orang Yaman sepanjang masa. Ini mengenai masalah pemilu. Bagaimana andai katanya ada dua peluang, satu mukmin, satu kafir, wajib untuk pilih mukmin. Ya, walaupun hukum asal demokrasi bukan daripada Islam, dan dia bagikan perkara darurat. Andai kata kita tahu di kampung ini ada dua calon, satu calon kafir, satu calon mukmin, ya, maka kita wajib maka ini yang mukmin kita pilih. Ya. Apalagi dengan hal tersebut akan terwujud kemaslahatan. Tapi ini bukanlah hukum secara mutlak. Hukum asalnya ini semua bukanlah perkara yang dari Islam. Demokrasi bukan daripada Islam. Itu hantu. Zaman ini itu yang paling dahsyat untuk pandangan negara muslimin. Demokrasi seorang pelacur sama seorangnya dengan seorang kiai. Kalau banyak kaum LGBT nanti memimpin kita waria. Betul saya bilang. Banyak LGBT, lambat laun nanti pemimpin kita homo, jadi pemimpin. Bisa nggak? Bisa, ini demokrasi, jelek. Ya, karena demokrasi bukan hukum Allah Ta'ala, tapi apa yang paling banyak. Apakah hukum menghadiri undangan nikah yang nauzubillah keduanya telah berzina dan sudah hamil? Apakah wajib menghindarinya atau tidak? Yang perlu dibahas apa hukum menikah dengan seorang pasangannya yang telah hamil dan dia yang menghamilinya? Itu yang pertama. Sebagian mengatakan pernikahan yang enggak sah, dan ini pendapat jumhur ulama. Karena larangan Nabi SAW menikahi perempuan yang pernah hamil sampai dia melahirkan. Solusinya adalah hendaklah mereka dipisah. Enggak boleh mereka. Pernikahan mereka tidak sah, batal. Mereka dipisah sampai nanti ketika sang wanita yang melahirkan, barulah mereka boleh dinikahkan kembali, barulah sah pernikahannya. Ini menurut kebanyakan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sah pernikahan perempuan yang hamil jika memang laki-laki itu yang menghamilinya. Ini pendapat kedua. Ya. Kemudian mengenai masalah menghadiri pernikahan jamuan, andai kata pernikahannya kita anggap enggak sah, itu apa kita datang? Andai kata kita anggap pernikahannya sah, boleh datang selama tidak terdapat padanya kemungkaran lainnya. Allah Ta'ala alam. Bagaimana jika ada pemimpin muslim yang pemimpinan muslim yang jujur lebih baik daripada muslim yang zalim? Enggak, ini dusta, kadzab, enggak benar. Wallahi sejelek-jeleknya seorang muslim lebih baik daripada orang kafir satu dunia ini bandingannya. Tak akan mungkin dapat disamakan. Apalagi masalah pembinaan untuk orang banyak menyangkut. Subhanallah. Ini sobat-sobat musuh-musuh Islam. Ini orang-orang yang dibeli, dengan uang. Jadi inilah fatwa-fatwanya. Menukil perkataan Ali bin Abi Thalib dusta, enggak pernah Ali mengatakan demikian. Ali orang Syiah mengatakan demikian, bukan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka hilangkan Ali bin Abi Thalibnya berkata Imam Ali, padahal bukan Ali bin Abi Thalib. Karena berdusta mereka ini. Maka mendukung mereka orang-orang seperti ini. Yang mendukung seperti orang-orang seperti ini, LGBT, orang Syiah, Rafidhah, seperti ini mendukung. Karena mereka punya kepentingan. Nah, habis selesai. Terpadakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.